Mungkin kita langsung saja kok ke Ya, yang ini tadi pertanyaan Pak Malobo mengantar kita ke iya, kapan yang lebih lebih soft mungkin ya. Kalau ala yang preman lebih tadi kan soft agak ya. kasar. Oke. Iya, iya, Mungkin kalau mungkin saya bisa share ya. Iya, iya, silakan. silakan, Oke. silakan. Oke. Mungkin ini kalau tanggapannya yang lebih elegan ya, ini tanggapan elegan bahwa mungkin ini kemungkinan pendeta Gilbert itu menggunakan kata logika itu dengan makna yang lain selain hukum-hukum logika. Eh, jadi yang lain itu apa? Ya bisa kucing, bisa meja, bisa apa tuh. Tapi kita tidak mungkin, oke lah karena kita ini elegan, kita mencoba untuk berbaik hati lah ya. Kita mencoba untuk meraba-raba gitu ya. Kira-kira mana apa yang dimaksud oleh Pak Gilbert yang bisa menjadikan eh, pernyataan dia bahwa nubuat itu apa logika itu akan dihancurkan itu bisa masuk bisa bisa diterima gitu. Kemungkinan yang saya bisa angkat di sini mungkin pilih dengan Kak Feki bisa mungkin bisa gitu Kak Malobo bisa itu bisa bisa apa namanya bisa tambah yang lain. Kemungkinan yang beta lihat bisa di sini adalah bahwa yang dimaksud dengan logika itu adalah pola berpikir dominan dalam masyarakat manusia gitu. Dan banyak peluangnya di situ. Salah satu peluang yang kita pikir adalah bahwa manusia itu berpikir bahwa kondisi yang di sekitarnya itu stabil. Jadi manusia belajar itu dari pengalaman-pengalaman indera dan dia menyimpulkan dan dari kesimpulan itu dia berpikir bahwa kesimpulannya itu stabil. Alam semesta ini bersifat stabil, tidak berubah, bersifat kekal. Jadi bisa kalau misalnya hari ini saya bangun pagi, saya makan, misalnya terus saya ke sekolah, ya besok juga begitu, lusa juga begitu, minggu depan 2 tahun, 3 tahun begitu, berarti artinya saya menyimpulkan bahwa oke lah, nanti mungkin tahun depan saya akan melakukan hal yang sama. Nah, tapi di zaman ini ya, di zaman ini ada COVID, ada bencana, ada global warming, apa segala macam, apa you can name it, apapun. Itu justru itu menantang atau membantah asumsi-asumsi kekekalan seperti itu gitu. Asumsi-asumsi bahwa apa yang terjadi di masa lampau pasti akan terjadi terus sampai selama-lamanya gitu. Sesuai dengan kecenderungan berpikir kita gitu. Jadi logika dalam pengertian itu bisa hancur karena COVID. Siapa pernah berpikir COVID akan membuat kita tinggal dari rumah gitu. Kerja dari rumah, bahkan sebagian ada di antara kita yang mungkin tidak punya pekerjaan mungkin. Mungkin seperti logika itu bukan yang dimaksud oleh peneliti mungkin bukan hukum logika tapi pola berpikir dominan di mana orang cenderung berpikir bahwa hasil kesimpulan dia dari bertahun-tahun pengalaman itu bersifat kekal dan tidak berubah dan kenyataannya dalam tahun-tahun ini berubah. Nah tentu saja mungkin akan dipertanyakan lagi validitasnya untuk menyebut pernyataan seperti itu sebagai nubuat. Tapi anyway itu yang masih bisa saya pikir bisa membuat pernyataan ini bisa bisa masuk akal, bisa diterima gitu. Pernyataan nubuat itu dalam tanda petik entah kita percaya tidak itu urusan lain tapi kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita berupaya untuk memaknai logikanya Pak Gilbert ini dalam definisi yang lain ya. Hmm. Tapi memang ada masalah di situ. Ya, masalahnya karena tadi pernyataan bahwa pola pikir yang dominan tadi itu kan lagi-lagi basisnya kembali ke empirisme ini kan. Ya. Mungkin bertahan apa namanya bertahun-tahun tapi nanti kan ada Hmm. yang berubah lagi gitu. Dan manusia cenderung berpikir bahwa itu kekal gitu. Nah, itu Jadi masalah mungkin itu pertama yang memang ditantang. soal kekal tadi. Hmm. Jadi Pak Gilbert mencoba berpikir apa ya Hmm. atau mencoba mendefinisikan seolah-olah semua orang berpikir seperti itu. Exactly ya itu yang masalah ya. Ya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ada banyak variasi di sini. Tidak ada orang yang Hmm. menganggap kekal semua barang itu. Kekal mungkin dalam tanda petik Mas Pilih jadi mungkin. Nah, kalau mengatakan bahwa itu nubuat, Hmm. rasanya sangat sulit dipercaya kalau pakai itu. Oke. Okay. Ya kita anggap sebagai sains belaka atau semacam Hmm. konvensi di masyarakat umum biasa. Iya. Ada yang dipegang di abad pertengahan, abad sekarang kemudian berubah lagi. Hmm. Apakah gitu kita bisa katakan bahwa itu nubuat? Atau mungkin gini, eh, beliau
mengalami perubahan pandangan. Tadinya kan kalau kita lihat di data yang kita sampaikan itu, beliau awalnya sebelum ini beliau meyakini bahwa logika dan iman itu selaras, tidak bertentangan. Tapi di 2022 ini nampaknya terjadi pergeseran. Beliau melihat ini dua hal yang tidak lagi selaras, bahkan cenderung bertentangan. Ya. Sehingga oleh karena itu kemudian ya kalau ketika harus memilih mana yang akan eksis dan mana yang akan hancur, ya tentu beliau otomatis akan memilih logika lah yang hancur, sedangkan iman yang berlandaskan firman Tuhan itu yang akan bertahan. Karena kalau kita simak kelanjutan dari kata-kata atau penjelasan kalimat-kalimat yang ada di sekeliling nubuatnya tadi sebelum dia berujung pada logika akan mulai dihancurkan, itu beliau jelas. Karena itu kemudian beliau menganjurkan jangan mengandalkan logika, tapi andalkanlah firman Tuhan, hidup berdasarkan firman Tuhan, hidup berdasarkan iman. Ya dari situ kita melihat ya nampaknya beliau memandang logika ini sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, bahkan ya bertentangan gitu. Kalau firman Tuhan, iman itu satu hal yang baik, maka logika ini hal yang buruk. Dan di satu sisi orang kecenderungan manusia umumnya lebih banyak itu hidupnya didominasi dengan mengandalkan logika. Sebaliknya mengabaikan firman Tuhan dan membiarkan imannya terkikis gitu. Sehingga kemudian beliau mencoba. Nah, dari situ pikir hal yang kedua, jangan-jangan beliau ini memang betul dia mengatakan logika, tetapi definisi yang dia gunakan bukan definisi yang standar, definisi yang baku tentang logika, yaitu laws of thought, ya hukum-hukum berpikir gitu. Dia melihat logika itu sekedar pikiran, pikiran dan akal manusia saja. Gitu. Yang memang kadang-kadang ada sebagian orang yang melihat ini pikiran dan akal manusia ini sebagai sesuatu yang berbeda dengan firman Tuhan dan iman, ya. Dan orang yang mengandalkan pemikiran sendiri, orang yang mengandalkan akal pikirannya sendiri, itu biasanya dipertentangkan dengan orang yang mengandalkan firman Tuhan, orang yang berpegang pada iman dan seterusnya. Nah, ada kemungkinan beliau ada pada posisi ini sehingga ya tahu-tahu muncul wangsit atau apa ya tadi yang dimaksud di awal, pemikiran bahwa supaya selaras dengan kitab suci, ya beliau kemudian berpikir bahwa ini ya dengan adanya gejala-gejala umum di dunia yang kalau beta di manajemen risiko itu istilahnya VUCA. VUCA ini disrupsi yang gila-gilaan di lingkungan organisasi baik internal dan eksternal oleh karena perubahan yang sangat cepat dengan dampak yang besar, ya. VUCA ini dia singkatan, ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, VUCA ini membuat apa yang dipikirkan oleh manusia hari ini benar, besok bisa jungkir balik, serba salah, dan sebaliknya, ya. Jadi mengandalkan hidup dengan mengandalkan pikiran itu akan membuat kehidupan jadi jungkir balik, gak karu-karuan. Itu yang mungkin dia representasikan dengan kata hancur gitu.
Sedangkan kalau hidup dengan firman Tuhan ini akan cenderung konsisten, tidak gampang terpengaruh dan teguh, kokoh, kuat, tapi juga agile, gesit ya, lincah dan gesit dalam menyikapi kondisi lingkungan yang VUCA tadi. Itu. Tapi kalau kita lihat lagi kembali ke historisnya, pandangan beliau tentang logika saja ini VUCA juga gitu, VUCA. Ya, volatile ya kan, uncertainty ya kan, karena awalnya dia nggak respect pada logika. 2020 tahu-tahu saya percaya, saya meyakini logika itu sama, selaras, tidak bertentangan dengan iman dan seterusnya. Jadi beliau sendiri ya tidak sesuai ya, karena beliau sendiri punya pandangan. Itu baru kita bicara logika saja. Kita duga kalau kita periksa pandangan beliau tentang hal-hal yang lain, bisa jadi mengalami VUCA juga. Ya kan? Volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity terakhir. Serba ambigu. Ini baru logika, baru satu kata yang kita cek datanya terjadi perubahan-perubahan yang bahkan signifikan, 180 derajat. Tadinya dia nggak percaya logika, kemudian menganjurkan hidup berdasarkan logika, jangan baperan saja, lalu ujungnya malah meyakini. Mabili bilang progresif tadi. Meyakini logika itu selaras dengan iman, tidak bertentangan. 2020 mana? 2022 malah logika hancur gitu. Artinya kan ini baru satu kata lah. Coba kalau kita cek kata yang lain bisa jadi sama. Bisa jadi sama. Ini ya dugaan saja ya. Kita tidak memastikan ya. Kalau memastikan memang harus ada pengamatan. Tapi ya dari situ kita bisa membuat dugaan lah ya. Dugaan. Mudah-mudahan Pak Gilbert nonton. Mudah-mudahan Pak Gilbert nonton dan ya jalan satu-satunya memang kita harus mengklarifikasi. Tadi kan kita hanya coba meraba-raba kemungkinan ya supaya kita tidak terlalu ini apa juga strawman dengan beliau mungkin. Tidak main gaya preman begitu, tidak main preman aja. Tapi yang Kakak Kamalo omong ini, kita pikir ada satu hal yang menarik. Sepertinya memang saya tidak tahu, sepertinya memang kalau memang mau seperti itu, bisa jadi juga ada peluang lain adalah kata-kata yang beliau ucapkan itu adalah kata-kata yang memang pada saat dia ucapkan itu dia tidak punya maksud apa-apa. Nah, jadi tampaknya ini satu hal yang menarik menurut kita. Bisa jadi juga peluang lain adalah bahwa pada saat Pak Gilbert menggunakan kata-kata yang dia gunakan dalam nubuat itu, dia tidak tahu maksud kata-kata itu sama sekali, dia hanya ngomong seperti itu. Dan sekarang tergantung dari audience dan yang mananya seperti apa. Dan ini penting karena kalau memang seperti itu, kata-kata itu tidak punya makna apa-apa dan itu tergantung dari audiens untuk memaknai. Itu ala filsafat kosmo gitu. Jadi ya sudah itu kata-kata memang hanya Pak Gilbert dan Tuhan yang tahu atau gimana begitu. Dia tidak kasih tahu kita, biar kita yang maknai sendiri. Nah, masalahnya adalah pada saat saya maknai dengan makna kata logika sebagai hukum-hukum berpikir, itu akan membuat nubuat itu menjadi sesuatu yang salah. Saya bisa memikirkan peluang-peluang, opsi-opsi seperti tadi, ketika KPK punya tadi, saya pikir cukup bagus ya, bahwa sepertinya itu membuat Pak Gilbert itu kelihatan seperti seorang pakar risiko juga gitu kan. Jadi pemanaan seperti itu bagus juga gitu. Cuma kalau saya yang misalnya kalau dibiarkan pada audiens tergantung dari konteks dia mewarnai bagaimana, ya saya bilang itu bukan nubuat. Kalau memang seperti itu, kalau memang kata-kata itu pada awalnya tidak punya makna, hanya kosong saja, tinggal tergantung dari audiens mau bilang apa, dia mau terjemahkan, terserah. Kan banyak begitu sekarang pilih itu atau fake gitu. Jadi jadi ngomong-ngomong saja ini kalau Pak Gilbert punya hak untuk mendefinisikan semau dia tentang kata logika, maka kita juga punya hak untuk memaknainya semau kita begitu, untuk menyikapi apa yang dia nubuatkan gitu. betul itu seperti itu. Kira-kira itu poin. Ya tapi kan nanti kembali lagi, apakah kata nubuat yang beliau maksudkan itu sesuai dengan yang kita maksudkan atau sebaliknya.
Oh iya. Apa tahu beda ya, ternyata beliau nubuat tuh artinya lain gitu dengan yang kita Oh iya, betul pahami juga. secara umum gitu ya. Harus Ya, diperiksa dulu. Kata nubuat yang beliau maksudkan itu sama tidak dengan nubuat ya yang memang ada ketepaan di dalam kekristenan lah. Alkitab Karena dan beliau kan Kristenan. Kristen. Tapi menarik. Kalau Feki Bung penafsiran tadi itu sepertinya membuat Bang Gilbert seperti pakar ini, pakar apa namanya? Pakar pakar risiko juga gitu. Dan dia sudah tahu ini ada pola tadi, tahu fuka juga. Tapi masalahnya dia juga ikut fuka gitu. Nah, itu dia. Dia jadi satu pihak dia ahli fuka, ahli risiko, tapi di pihak lain dia juga kok fuka juga gitu. Dia sedang menyatakan ketidaksetujuan Hmm, terhadap FUKA, hmm, tapi di Menggunakan luar dugaan dia adalah hmm. FUKA itu sendiri gitu. Jadi Dia ya mencoba. benar juga kalau ada yang bilang, kalau kita baca di komentar YouTube itu ada Hmm. yang bilang dia sedang mematahkan kaki sendiri. Dia sedang Eh, dia sedang membuat nubuat yang merujuk pada apa, kesia-siaan menggunakan akal, mengandalkan akal pikiran hmm, sendiri di hmm, tengah-tengah dunia yang dilanda fuka ini. Tapi hmm, sebenarnya dia sendiri juga menunjukkan eh, paling tidak dalam hal pandangan beliau terhadap logika ini, ya pandangan beliau itu mengalami fuka juga gitu. Jadi ya apa ya, ya tepatlah kalau ada yang mengatakan di komentar itu beliau seperti sedang mematahkan kakinya sendiri itu. hmm. Ya, Ada komentar baru di YouTube kan? sebentar. Ya yang terakhir kita lihat itu Itu mematahkan, menghantam kaki. ya beliau Kira. menghantam kaki sendiri. Ya. Oke. Karena mungkin ada fans-fans Pak Gilbert juga di luar sana yang mau komentar juga tidak masalah. Memaki-maki kita juga tidak masalah juga itu. Oh silakan silakan. Mau protes Karena, boleh. Wih, tapi karena video ini Pak lebih Gilbert besar sendiri ini. kan dia tidak membuat penjelasan yang yang cukup mengenai Hmm, nubuatnya tersebut, sehingga ya ini wajar juga kalau kita mencoba membuat perkiraan ya, mencoba hmm, membuat pemahaman apa sebenarnya yang beliau maksudkan, dan ya tentu implikasi dari pandangan beliau itu sendiri seperti apa gitu. hmm. Tapi dari awal waktu beta nyimak video beliau itu ya itu ya, kok menurut beta harusnya nubuat nggak seperti itulah ya, karena kalau itu Hmm. adalah nubuat itu kan sesuatu yang eh, menurut pandangan beta itu sesuatu eh, yang lebih dari sekedar meramal gitu ya, dari sekedar kita orang-orang pengguna ilmu pengetahuan untuk melakukan forecasting, yang membuat Hmm. ramalan, buat prediksi dan sebagainya gitu, sehingga nubuat itu punya nilai tersendiri. Tapi kalau kita membuat prediksi bahwa oleh karena COVID belum berakhir, malah Omikron melanda, maka masih akan ada banyak air mata tertumpah Hmm. oleh karena kesedihan dan sebagainya. Ya itu sih prediksi saja, bahkan prediksi Hmm. yang sangat simpel pakai data-data yang sederhana juga bisa muncul ada kesimpulan yang sifatnya prediktif seperti itu. Tapi Comeback, kemudian itu diklaim sebagai nubuat, waduh, saya sih menurut beta sih ya harusnya sih enggak lah itu. comeback Karena argumen yang mau. itu juga bisa ya berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, maka 2022 kita masih akan mengalami hidup yang susah dan senang, belum bisa kita senang terus. Atau juga sebaliknya tidak mungkin sedih terus gitu. Itu sedih dan senang masih menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di 2022. Tapi kalau yang model gitu terus dibilang nubuat kan, aduh, ya benar tidak seperti itu. Kalau mungkin ada comeback argumen dari dia, misalnya bisa dimantap beliau seperti ini. Contoh ini saya mencoba untuk apa namanya konstruksikan. Kira-kira
beliau akan berpikir seperti apa. Mungkin beliau berpikir seperti ini. Kita manusia ini kan tidak terlalu punya, itu kan masalah psikologis. Kadang-kadang orang tuh punya masalah psikologis sehingga dia tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya sangat jelas gitu. Jadi dari premis-premis yang ada, dari data-data yang ada, mungkin beliau perkirakan bahwa tidak banyak orang yang bisa mengakses kesimpulan seperti itu dalam tanda petik. Jadi ya mungkin Tuhan mengingatkan gitu lewat nubuat bahwa otakmu harus dipakai ya gitu. Pikiran harus dipakai ya untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan gitu. Mungkin seperti itu, mungkin. Uh, jadi tetap bisa dianggap nubuat karena mengingatkan banyak orang untuk melakukan hal yang mereka sebenarnya bisa lakukan, tapi tidak mereka lakukan. Mungkin seperti itu argumennya. Anyway. Ya, itu lemah sekali itu. Ya, hanya untuk menyimpulkan kan? Kira-kira begitu kan? Ya, mengambil kesimpulan gitu secara wajar dari keadaan yang ada gitu kan. Ya, karena banyak orang yang tidak mau menyimpulkan, akhirnya beliau yang ditunjuk untuk ambil kesimpulan. Kira-kira begitu. Mungkin secara psikologis orang tidak bisa karena orang lagi banyak pikir masalah segala macam. Jadi secara psikologis mereka tidak mampu, makanya langsung dapat nubuat gitu. Beliau dapat semacam pencerahan dari Tuhan, terus dia menubuatkan bahwa ini loh gitu. Terus orang juga, luar biasa gitu. Wah, ini tidak saya pikirkan gitu. Padahal kalau dia pikir mungkin sama saja, dia sampai berkesimpulan seperti itu juga. Ya, tapi kotong lihat juga kontennya, konten apa dari kesimpulan itu. Ini sesuatu yang sudah dirasakan sekarang. Nubuat ini kan berkaitan dengan penyingkapan sesuatu di masa depan yang nanti kalau kita lihat di dalam kekristenan itu kan itu pasti terjadi kan, entah penggenapannya kapan, tapi itu pasti terjadi kan. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan yang beliau buat ini kan sesuatu yang seperti Romolo bilang itu dari pengamatan yang parsial yang kita lakukan, saya sudah bisa untuk itu. Dan kritik kedua lagi adalah 2022 akan banyak air mata tumpah. Aduh. Ya itu sih udah dari 2021 yang lalu juga, dari 2020 bahkan udah tumpah terus gara-gara pandemi gitu kan. Ya enggak, dia punya nilai nubuatnya enggak kelihatan lah kalau gitu. Kita kira itu sangat lemah kalau pakai visi itu untuk ini apa? Untuk Berarti jangan cuma mikirkan misalnya ini comeback argumennya seperti apa misalnya. Ya. Mungkin masih ada lagi kok Pak Pemakuru yang siapkan ini. Mungkin ada ini. Mungkin saya coba mungkin semacam ini aja lah, semacam apa saja ya, semacam kesimpulan atau apa begitu. Mungkin bisa ditanggapi Peki, setelah itu kita selesai karena mungkin kesimpulan saya mungkin terus apa sebenarnya dimaksudkan oleh Pendeta Gilbert itu tidak tahu. Ada banyak itu kata-kata logika yang dia gunakan itu bisa arti banyak-banyak di dalam masyarakat kita. Itu logika itu punya arti yang macam-macam dan kadang-kadang satu dengan yang lain tidak saling berhubungan itu. Saya menggunakan kata kucing, contoh analognya kan saya menggunakan kata kucing dengan makna hewan yang menggonggong misalnya. Terus di sebelah menggunakan kata kucing dengan hewan yang mengeong. Itu kan dua hal yang berbeda. Tapi karena sama-sama menggunakan kata kucing, orang pikir sementara merujuk pada hal yang sama gitu. Padahal tidak juga. Nah, ini menjadi masalah gitu. Karena di dalam Alkitab, coba saya tampilkan di sini ya, mungkin saya tampilkan ayat saja. Saya tidak ambil ini ayatnya, tapi saya ambil bunyinya saja. Dia bilang, bagaimanakah, saya tidak taruh ayatnya di sini, bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Jadi kalau bunyinya do 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 tidak punya arti. Harus ada perbedaan situ, harus punya makna. Bunyi yang dikeluarkan harus punya makna. Itu baru seruling gitu. Ini manusia loh yang ngomong. Baru bernubuat lagi. Jadi saya pikir mungkin orang-orang yang suka bernubuat itu tolong diperjelas apa maksudnya. Terus satu lagi, jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk perang? Artinya orang sudah tahu. Kalau nafiri berbunyi segini, dia harus berperang. Kalau bunyi sebegini, ada ini. Bunyi begini, ada ini. Ini kalau tidak mengeluarkan bunyi yang jelas, itu orang tiup sembarang-sembarang gitu. Bagaimana orang mau melakukan sesuatu yang diharapkan dari mereka? Ini kata-kata.
Kalau kita tidak jelas apa itu logika yang dimaksud, seperti yang dilakukan oleh Pak Gilbert, bagaimana kita bisa menyebut ini sebagai sebuah nubuat? Apa sih logikanya? Mungkin itu saja, mungkin apa namanya pembelajaran untuk kita ya seperti itu. Kalau kita mau bilang, saya terserah lah, mau bilang nubuat atau apa, saya oke lah, saya mungkin saat ini tidak mau debat itu, tapi lu kalau mau debat ya jelas lah gitu, lu maksudnya apa sih? Jangan ngomong besar-besar, nanti orang debat sana sini tidak jelas juga mereka berkelahi satu dengan yang lain. Bisa menimbulkan keributan di antara kita kaum awam. Kita ini kaum awam tuh, ini Kak Feki bukan pendeta juga tuh, sama Pilih juga bukan pendeta. Nanti kalau dia bilang logika terus kita dan kita berkelahi itu apa lagi itu? Tolong diperjelas katanya apa gitu. Itu maksudnya apa? Mungkin itu saja dari saya, mungkin itu. Mungkin kalau Kakak Feki atau Kakak Malobo atau Mbak Pilih mau ngomong sesuatu tambah atau mau ini. Beta duluan dari Pak Malobo, nanti Pak Malobo terakhir. Ya. Oke. Jadi ya Pak Gilbert tolonglah, atau mungkin juga pemuka-pemuka agama ini kalau mengeluarkan pernyataan itu jangan sampai membuat ini apa namanya kekacauan ya. Tolong dipikirkan baik-baik kata-kata yang diucapkan sehingga tidak menimbulkan apa namanya ya kekacauan di tengah umat. Apalagi kan Pendeta Gilbert ini kan seorang tokoh ya yang bisa saja pandangannya itu akan dianut oleh banyak orang ya. Oleh sebagian orang gitu ya. Jadi berhati-hatilah dalam ucapan ini ya. Apalagi ini apa tidak mendefinisikan secara jelas. Jadi satu kata ketika diucapkan tolong berikan definisinya yang jelas supaya kita juga bisa memahami. Mungkin itu dari Beta. Iya, Beta cuma menambahkan sedikit saja bahwa nubuat itu kan pesan ilahi ya, pesan Tuhan kepada manusia untuk siapa yang menerima pesan itu kemudian sadar dan bertobat. Oleh karena itu, kalau memang yang dimaksudkan oleh Pak Gilbert adalah sikap dan perilaku yang mengandalkan pemikiran sendiri, mengabaikan petunjuk firman Tuhan dan tidak sesuai dengan iman percayanya, kalau sikap dan perilaku seperti itu yang dinubuatkan akan mulai dihancurkan, oke. Tapi jangan maksudnya itu terus ngomongnya logika yang akan dihancurkan. Ini kan yang seperti Mapili bilang tadi, ini bisa menimbulkan kekacauan. Dan lebih celaka lagi kan kalau nanti ternyata nubuatnya nggak tercapai, artinya sampai dengan 2022 berakhir logika masih tetap eksis, nggak hancur gitu. Kan kacau. Orang karena sudah terlanjur dikasih label ini nubuat, orang ya tinggal lihat saja gitu. Kalau dia saking percaya mengidolakan Pak Gilbert, ya Tuhan yang akan disalahkan. Wah, Tuhan kasih pesan yang ngawur nih. Gitu. Karena mungkin nggak enak kalau kita menyalahkan Pak Gilbert ya, lebih mendingan daripada nyalahin Pak Gilbert dia marah terus ada sesuatu terjadi misalnya, mendingan nyalahin Tuhan aja. Tuhan nih kasih pesan ngawur lewat Pak Gilbert, akhirnya ya kita semua jadi kacau. Ternyata 2022 berakhir logika masih eksis, nggak hancur gitu. Jadi ya Beta setuju dengan Pilih ya, kalau memang yang dimaksudkan itu sikap dan perilaku yang mengandalkan pikiran sendiri dibandingkan bersandar kepada firman Tuhan sesuai dengan iman percaya, itu yang sikap-sikap seperti itu yang akan dijungkir balikan dan dihancurkan oleh fenomena dunia yang fuka ini misalnya. Termasuk pandangan yang tidak konsisten tentang logika itu akan itu ya langsung to the point itu aja gitu. Ya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang main lurus-lurus aja. Logika akan dihancurkan, akan kacau. Orang akan mempertanyakan apa benar logika dihancurkan. Terus yang kedua nanti kalau ternyata habis 2022 logika masih eksis, nah ini siapa yang mau disalahkan? Tuhan.
Pendeta Gilbert yang disalahkan atau Tuhan yang kita salahkan yang memberikan pesan ngaco ke beliau dan akhirnya beliau meneruskan sesuatu yang tidak terbukti. Ya, sesuatu yang bersifat nubuat tapi ternyata tidak terbukti. Gitu. Masuk 2025 bahkan ya logika masih tetap eksis gitu. Itu tambahan dari Beta Mbak, sebelum itu. Ada ini tentang mempersalahkan Tuhan tuh pernah ada tokoh saya beta lupa dari Afrika. Dia berbuat dan membuatnya salah. Terus karena salah terus semua jemaat tahu dia bilang, Roh Kudus menipu saya. Dia bilang. Gila itu kan gila itu. Semoga tidak terjadi di Indonesia. Semoga tidak terjadi. Moga-moga. Tapi dengan gaya bernubuat seperti ini ya oke lah, siapa tahu. Ya buat beta pelajarannya ya itu tadi. Ya kalau mau ada dapat wangsit gitu dipikirkan dulu, minta bila perlu berdoa minta Tuhan kasih kejelasan apa benar ini pesan Tuhan sudah benar yang saya sampaikan ini benar logika hancur atau sebenarnya apa nih yang harus saya sampaikan. Kalau yang harus disampaikan ternyata kebiasaan mengandalkan pikiran sendiri, nggak mau bersandar pada firman Tuhan, ya tidak sesuai dengan iman percaya, itu yang dihancurkan ya sudah berarti bukan logika yang hancur tapi kebiasaan mengandalkan pikiran sendiri itu yang yang akan hancur gitu. Mau tidak mau dengan kondisi dunia yang seperti ini, mau tidak mau Anda harus meninggalkan semua kebiasaan itu dan kembali bersandar pada kebenaran firman Tuhan, bukan bersandar pada kebenaran sendiri atau kebenaran yang bukan absolut, relatif ya. Relatif dan absolut ya. Kebenaran yang relatif dan sebagainya itu filsafat dunia ya tinggalkan dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah itu kalau itu yang dinubuatkan, beta kira oke. Jangan baru dapat ilham sesuatu yang dianggap ilham terus langsung nyerocos aja. Waduh, apalagi dengan pakai baju seperti beliau lagi duduk di pinggir kolam atau di mana itu. Ya kan, jadi sepertinya nggak serius tapi kok klaimnya nubuat itu yang kacau. Itu dari beta ya. Terima kasih. Oke. Baik. Kalau begitu kita akhiri sudah perbincangan malam ini. Ya, kita tunggu nanti Pak Gilbert dan teman-teman mungkin akan merespon kalau Pak Gilbert dan teman-teman di sana menonton video ini. Nanti kita akan hadir lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang mungkin mengikuti via Facebook atau via YouTube. Ya, kami dari komunitas Trust Fulda Morata akan jumpa lagi dengan teman-teman di kesempatan yang lain. Ya. Terima kasih banyak, dan salam dan selamat malam. Selamat malam. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati. Ya.